Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Saya atas nama dan suara dengan NPM 22012002. Dan saya Sulhani Nur Aini dengan NPM 22012046. Saya Muhammad Fahri Paujar dengan NPM 22012051. Nah, di sini kami ingin mewawancarai kantor desa yang berada di Ekorsik, Kecamatan Aikwedong, Kabupaten Asahan. Kami dari mahasiswa Universitas Asahan yang mewawancarai Bapak selaku pekerja atau pegawai di kantor desa ini. Nah, sebelumnya di sini ada nama siapa lo kan? Oh, nama saya Chandra Rahayu, saya selaku perangkat desa di sini. Baik Pak, di sini kami ingin membahas atau menanyakan tentang permasalahan apa mengenai teknologi informasi di desa ini. Yang pertama itu bagaimana akses terhadap teknologi di kantor desa. Walaupun kita di desa berbicara tentang akses informasi, saya rasa kita sudah cukup memadai. Jadi seperti ketersediaan internet, dengan wifi, dengan informasi lainnya seperti televisi dan lain-lain sudah cukup memenuhi. Jadi, apakah Bapak merasa akses internet di kantor desa ini sudah memadai dan mendukung pekerjaan yang menggunakan teknologi? Kalau tentang akses internet, mungkin kita di desa sudah cukup. Namun mungkin ada beberapa kendala seperti ketersediaan perangkat, kekurangan kualitas jaringan yang mungkin berbeda di antara di desa dan di kota. Kualitas jaringan itu tidak sama. Cuman untuk menunjang kinerja pekerjaan di desa ini saya rasa sudah cukup memadai. Baik, apakah ada kendala terkait perangkat atau jaringan internet, Pak? Untuk perangkat mungkin kita bisa bilang di desa ini sudah cukup memadai karena kayak di desa ini sudah ada komputer, jaringan wifi juga sudah masuk. Tapi memang kita nggak bisa bilang selengkap yang ada di kota. Mungkin kita bisa bilang untuk di desa ini sekitar 70% lah. Nah, ada juga masalah-masalah lainnya yang mungkin ketersediaan perangkat tadi masih dibatasi. Nah, kalau boleh tahu apa kendalanya itu Pak? Seperti yang saya bilang tadi, untuk ketersediaan seperti komputer, jaringan internet sudah ada. Cuman beberapa hal kita masih menggunakan hal manual seperti agensi. Ya seharusnya mungkin di kota-kota sudah menggunakan teknologi yang lebih maju seperti agensi digital. Mungkin kami perlu belajar lagi dan perlu perangkat khusus dan aplikasi yang bisa mendukung tentang hal itu. Jadi apa harapan Bapak mengenai masalah ini? Tentunya harapan-harapan kami di desa ini seperti dapat diberikannya sebuah perangkat beserta aplikasinya supaya kami bisa mencoba teknologi baru seperti agensi secara digital. Mungkin itu harapan kami di depan. Baiklah Pak, terima kasih atas waktunya sudah memberikan informasi mengenai kantor desa ini. Aplikasi yang berbasis website yaitu mengenai aplikasi agensi kantor yang berada di desa Ekorsik. Nah, ini merupakan anggota kelompok 6. Yang pertama itu saya sendiri selaku ketua dan disuara dengan NPM 22012002, dan ini teman saya Muhammad Fahri Paujar dengan NPM 22012051. Dan saya Sulhani Nur Aini dengan NPM 22012046. Nah, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama itu definisi. Aplikasi absensi kantor ini adalah perangkat lunak berbasis web yang digunakan untuk mencatat dan memantau kehadiran karyawan, termasuk tanggal masuk, hadir, alfa, sakit, dan izin secara otomatis untuk mempermudah pengolahan data absensi di kantor desa tersebut. Nah, ini merupakan tampilan aplikasi website. Nah, yang pertama di sini kita disuruh untuk mengisi username-nya. Yang pertama yang harus kita isi itu username kita yang sudah terdaftar, kemudian passwordnya jangan lupa kalian masukkan, kemudian kalian klik login. Nah, otomatis dia
kita akan masuk ke aplikasinya. Nah, di sini ada menu beranda. Di sini tujuan utama kita yaitu untuk mengisi absensi. Yang pertama itu kita harus memilih nama kita masing-masing yang sudah terdaftar di aplikasi ini. Misalnya nama kita isi sebagai Albita Destiwa. Kemudian kita pilih nama. Nah, selanjutnya di sini kita disuruh untuk mengisi status absensi. Apakah kita hadir, alfa, sakit ataupun izin. Nah, di sini kita hadir. Kemudian apabila sudah, kalian catat saja absensinya. Nah, dia otomatis akan terdata di tabel daftar absensi ini. Nah, selanjutnya di sini kita klik kembali ke halaman pilih absen. Nah, selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Fakir Fauzan. Nah, selanjutnya di sini ada menu lihat absensi. Nah, di sini ada daftar hadir karyawan yang baru dimasukkan tadi. Selanjutnya, apabila kita ingin menambahkan karyawan baru, kita klik di sini. Lalu kita ketik namanya, lalu klik tambah karyawan. Di sini sudah terdaftar namanya. Itu kita coba untuk mengisi absensinya. Nah, kita catat absensinya. Ini sudah terdaftar namanya. Itu kita coba untuk mengisi absensinya. Nah, kita catat absensinya. Lalu apabila ada kesalahan ketika mencatat absensi, di sini kita bisa mengeditnya. Apabila tadi sebenarnya orangnya sakit, jadi kita buat sakit atau izin, lalu update absensi, lalu kita lihat daftar absensinya. Nah, apabila sudah, lalu kita logout. Nah, tampilannya akan kembali ke seperti ini. Masukkan username dan password. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Adapun beberapa penjelasan penting tentang aplikasi absensi kantor. Yang pertama, aksesibilitas dan kemudahan pengguna, di mana aplikasi absensi berbasis web dapat diakses dari berbagai perangkat seperti laptop, handphone dengan koneksi internet, memudahkan karyawan untuk melakukan absensi kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, ada pengolahan data yang terpusat, yaitu semua data absensi tersimpan di server dan dapat dikelola secara terpusat dan memungkinkan manajer atau HR untuk memantau kehadiran karyawan secara real time dan mengakses laporan absensi kapan saja tanpa perlu memeriksa data manual atau fisik. Yang ketiga, integrasi dengan sistem lain, yaitu aplikasi berbasis web dapat dengan mudah diintegrasikan dengan sistem lain seperti penggajian, manajemen cuti, dan lembur yang meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi dan memastikan data yang konsisten serta akurat. Oke, itu apa? Yang absen siapa sekarang? Petugas atau masing-masing pegawai? Pegawai, seluruh pegawai yang kerja di kantor desa. Ya, yang mengabsenkan siapa? Diri sendiri. Bukan petugas. Bukan.
Kalau petugas tim cocok memang begitu. Kalau diri sendiri kan nanti kan dia bisa mengabsenkan kawan lain kan, karena namanya ada kan. Nah, coba kalian pertimbangkan lagi. Kalau memang pegawai yang mengabsenkan cocok konsepnya begitu. Dia masuk ke aplikasi kan login, dia pilih nama-nama pegawai yang hadir itu kan. Tapi kalau masing-masing pegawai yang absen login dia ke situ kan tidak etis kan, tampak data-data yang lain kan?